Kali ini kita akan membahas manga One Punch Man terbaru, yaitu chapter 181. Dalam manga terbaru ini masih melanjutkan pertarungan sengit antara Saitama melawan Tatsumaki. Di dalam chapter 181 ini berjudul Gesekan Kulit Kepala. Dan sampul manga kali ini memperlihatkan gambar Sonic yang sedang tersenyum sambil memegang katana. Di awal scene, kita diperlihatkan orang-orang sedang berlari berhamburan akibat pertarungan hebat Saitama melawan Tatsumaki. Nampak Aimaemas juga sedang ada di sana. Dia sontak terkejut melihat orang yang sedang bertempur adalah duo terkuat. Kemudian memperlihatkan Saitama sedang mendarat di atas sebuah gedung dengan wajah yang serius. Lalu Saitama berkata pada Tatsumaki, "Kita terlalu jauh dari posisi awal, ayo kita kembali." Tatsumaki yang masih terbang pun kemudian turun ke hadapan Saitama. Lalu dia menjawab, "Oke." Mereka pun menyempatkan diri untuk saling bertatapan dulu seperti sepasang kekasih. Saitama sempat merasa aneh dengan Tatsumaki. Lalu Saitama pun menunjuk ke arah depan, yaitu ke tempat asosiasi pahlawan. Sambil bergumam, Saitama nggak menyangka mengajak Tatsumaki bicara jauh lebih mudah dari yang dia bayangkan. Meski begitu, Tatsumaki justru cukup kesal karena Saitama tidak peka apa maksudnya. Akhirnya Tatsumaki pun membantu Saitama untuk ke tempat asosiasi pahlawan sambil menyeret kepala Saitama di aspal. Di saat seperti ini, Saitama malah menanyakan apakah hal ini buruk untuk kulit kepalanya. Ya, sontak saja Tatsumaki tambah marah dan menyuruh Saitama untuk diam. Gak berselang lama, Tatsumaki merasakan ada yang mengejar mereka. Uniknya, Saitama sempat-sempatnya juga menoleh ke arah belakang. Lalu kita diperlihatkan bayangan yang berlari dengan sangat cepat di belakang mereka. Tatsumaki sampai bertanya-tanya siapa yang dapat mengimbangi kecepatannya ini. Dia juga berasumsi jika bukan pahlawan berarti adalah monster. Setelah itu kita diperlihatkan sosok bayangan tadi yang ternyata adalah Sonic, sang kecepatan suara. Sonic mengejar lantaran dia melihat Saitama, sang musuh bebuyutannya. Sebelum melakukan serangannya, Sonic bergumam, "Aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi itu tidak penting, karena aku akan mengakhiri hidupmu botak." Humming Exploding Shuriken, kata Sonic sambil melemparkan shuriken peledaknya. Sonic sangat yakin tidak akan ada yang berlari lebih cepat dari semua shuriken pelacak berkecepatan tinggi. Mengetahui ada shuriken yang datang, Tatsumaki nggak tinggal diam saja. Dia langsung menggunakan Esper dan mengembalikan shuriken-shuriken itu kepada Sonic. "Enyahlah," kata terakhir Tatsumaki untuk Sonic. Melihat shuriken berbalik arah ke dirinya, Sonic terkejut bukan main. Untungnya saja dia langsung menghindarinya dengan mudah. Namun itu belum berakhir. Shuriken itu terus bolak-balik menyerang Sonic karena sudah menentukan Sonic sebagai targetnya. Jadi sebelum mengenai Sonic, shuriken itu nggak dapat berhenti. Sonic pun sampai jengkel dengan trik Tatsumaki. Hingga akhirnya ada seekor anjing yang lagi BAB di trotoar. Karena BAB sembarangan, Sonic pun menginjak dan terpleset tai guguk itu. Sekarang Sonic gak dapat menghindari shuriken-shuriken tersebut. Dan boom, senjata makan tuan. Sonic terkena semua shuriken itu. Meskipun yang menyerang bukan Saitama, Sonic tetap menyalahkan si botak dengan berkata, "Sialan kau botak cheater." Memang kocak dah Sonic ini. Kembali ke Saitama dan Tatsumaki. Setelah kembali ke lokasi sebelumnya, Saitama melepaskan diri dari Tatsumaki. Lalu dia berkata, "Sekarang kau bebas untuk mengamuk lagi." Mendengar perkataan si botak yang seperti merendahkan kekuatannya, Tatsumaki membalas, "Hah? Kau mengerti bahwa kaulah yang sedang diuji bukan? Kau telah memandang rendah aku untuk sementara waktu. Bukankah menurutmu itu terlalu berlebihan jika dikeluarkan semuanya?" Saitama pun membalas, "Tentu, keluarkanlah semuanya," kata Saitama yang sudah siap menerima kekuatan Tatsumaki. Mendengar hal itu, Tatsumaki langsung tercengang. Seperti nggak percaya dia diuji oleh pahlawan kelas A. "Persetan kau," kata Tatsumaki sebelum scene akhirnya pindah. Kemudian scene pindah ke lokasi tim Fubuki. Di sana sedang terjadi masalah setelah tim Fubuki dibubarkan. Pahlawan yang melihat termasuk mantan tim Fubuki juga sampai menganggap banyak tim Fubuki yang berakhir sedang dilanda perselisihan. Pahlawan di sana juga kebingungan apa yang harus dilakukan kepada tim Fubuki yang dibubarkan. Kita beralih ke mantan tim Fubuki, banyak dari mereka yang kecewa atas keputusan pemimpin mereka. Mereka pun berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Dibubarkan katanya. Aku sudah muak dengan ini. Aku keluar." Aku bergabung karena mereka mengatakan bahkan orang lemah dapat dengan mudah jika bergabung dengan sebuah praksi. Tetapi ini tidak sepadan.
Aku juga keluar. Tidak mungkin aku bisa melanjutkan ini jika asosiasi terus mengungkap sisi gelap mereka dan kelas S terus memusuhi kita. Sama, kenapa Nona Fubuki tidak pernah menjelaskan dirinya kepada kita? Kita selalu siap memberikan segalanya untuk Fubuki. Tapi bukankah ini pengkhianatan terhadap kesetiaan kita? Mendengar anggota lain sedang marah dan kecewa, muncullah anggota tim Fubuki wanita yang berteriak, "Tunggu kalian, apakah kau serius akan pergi? Beraninya kau menyalahkan Nona Fubuki untuk ini?" Lalu Eliases menanggapi, "Hentikan, itu benar-benar bukan salah Nona Fubuki, bukan? Fakta bahwa itu memang adanya, itu karena kita terlalu lemah dan tidak dapat diandalkan," kata Eliases sambil memanjat tangga. Lalu si wanita menanyakan apakah dia sudah pergi. Eliases menjawab, "Bodoh, aku akan mengejar Nona Fubuki. Siapapun yang ingin menjadi lebih kuat, ikutlah denganku." Mendengar perkataan Eliases, yang lain pun sangat senang dan dapat bangkit untuk mengejar Fubuki. Sampai-sampai hal ini membuat takjub mantan tim Fubuki itu. Shin pun kemudian pindah ke Fubuki. Di sana, Fubuki melihat kakaknya sedang membabi buta melawan Saitama hingga membuat area sekitar hancur berhamburan. Karena Fubuki khawatir kepada Saitama, dia berteriak kepada Tatsumaki bahwa Tatsumaki sudah kelewatan. Tapi, boom! Saitama dan Tatsumaki meluncur tajam melewati Fubuki. Hal itu sontak membuat Fubuki terkejut bukan main. Kemudian Shin beralih ke pahlawan terkuat di bumi, yaitu King. Di sini King terjebak karena liftnya ditutup. "Aku seharusnya tidak datang untuk bermain. Lift ini ditutup dan aku nggak bisa kembali ke rumah. Dan juga Saitama bahkan tidak ada di sini untuk memulainya. Kenapa kau tidak pernah ada di saat-saat seperti ini, Saitama?" kata King ketakutan sambil memegang kaset game terbarunya. Tapi ternyata orang yang diomongin datang tiba-tiba. Saitama mendarat tajam di hadapan King. Hal ini menyebabkan tempat yang ada di hadapan King menjadi rusak. Melihat King di dekatnya, Saitama berkata, "Oh, King." King pun merespon, "Saitama, apakah kau datang untuk memainkan beberapa pertarungan?" Tanya King mengajak Saitama main game. Namun saat ini Saitama belumlah bisa. Karena alasan itulah King bertanya apa yang akan dilakukan Saitama sekarang. Saitama menjawab, "Orang gila itu disebut Tatsumaki atau apalah," kata Saitama sambil menunjuk ke arah Tatsumaki. Mendengar Tatsumaki, King pun agak bingung kenapa Saitama bersama Tatsumaki. Lalu kita diperlihatkan Tatsumaki sedang bersemangat terbang menuju ke arah mereka dengan sangat kencang. Bahkan Tatsumaki juga mendengar Saitama menyebut dirinya gila. Melihat Tatsumaki yang akan mendarat di tembok seperti Saitama, mata King langsung fokus tertuju pada suatu titik di Tatsumaki. Yang pasti penonton juga bakal tahulah apa yang ingin dilihat oleh King. Ketika Tatsumaki hendak mendarat, Saitama segera beranjak melompat meninggalkan lokasi King, agar supaya Tatsumaki nggak menghancurkan tempat itu. Dan akhirnya King pun melihat celana dalam Tatsumaki. Namun sayang sekali, gambarnya malah berubah ke mode bocil. Jadi nggak ada wah atau kimochinya ya. Setelah mendarat, Tatsumaki pun langsung lompat kembali mengejar Saitama. Dan panel pun ditutup dengan King yang senang karena telah melihat sesuatu dari Tatsumaki. Dan akhirnya sudah terjawab sekarang bahwa Tatsumaki memang memakai CD. Nah, itulah dia cerita lengkap manga One Punch Man chapter 181-nya. Buat kalian yang nunggu chapter selanjutnya, pantengin terus saja channel ini ya.